Kemudian kami semua itu akan kami serahkan kepada Pak Bambang Susatyo karena kami akan mendukung beliau tetap di bawahnya, support ya, tapi tidak akan lepas kemana-mana, tapi tetap saya di Patri mendukung beliau ya. Juga ini langsung ditembak mati, kakak ini yang menonton. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, serta Mas terima kasih pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersusah payah kelihatannya dan tanpa koordinasi ini ternyata mendukung saya. Ternyata sesuai target tadi apakah saya lolos atau tidak, tapi sepertinya ketua sidang menyatakan saya memenuhi syarat. Terima kasih atas kepercayaannya. Ini langsung ditembak mati, artinya beliau menyerahkan suaranya kepada saya dan saya harus siap mengemban. Amin. Jadi Patri, saya datang di PPD tadi luar biasa, benar-benar tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba ada dalam PPD yang mendukung saya. Tidak ada politik ya. Ayo Patri. Patri bisa. Bisa. Kalau di pemilihan yang lain barangkali banyak mahar politik, tapi kali ini kita mengajarkan tanpa mahar politik buat sebuah kontestasi bisa dijalankan dengan baik. Lanjut ke visi-misi ini. Patri adalah sebuah organisasi yang kuat, yang solid, yang hebat, penuh inovasi sebagai perangkat bangsa, suku, agama, ras, dan budaya seluruh Indonesia. Untuk mencapai visi itu, tentu kita harus punya langkah-langkah strategis supaya visi yang membuat suatu organisasi yang solid, yang bermartabat, yang inovatif, perlu langkah-langkah konkret dalam setiap langkah organisasi. Nomor satu, tentu kita dalam berorganisasi tidak akan pernah lepas dari finansial. Itu kalau saya lihat kelemahan organisasi kita. Maka untuk mewujudkan supaya organisasi ini bisa kuat, bisa bermartabat, bisa dipandang oleh organisasi lain, bisa dipandang oleh pemerintah, bisa dipandang oleh seluruh lapisan masyarakat di luar sana, dihormati, maka kita secara finansial harus kuat. Lalu apa langkahnya? Banyak program-program yang bisa kita buat untuk menciptakan klaster-klaster ekonomi di setiap DPD, bisa bekerja sama. Banyak pertambangan di luar sana yang memerlukan suplai pangan, yang memerlukan suplai sumber daya manusia. Patri bisa menjadi mitra strategis dari sektor-sektor usaha tersebut. Dengan langkah-langkah itu maka Patri akan mempunyai dana yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri dan kemudian menjadi organisasi yang dihormati. Salah satu contoh baru klaster di lokasi pertama. Kedua, untuk mencapai visi itu maka kita harus sering berkolaborasi dengan organisasi lain, dengan pemerintah, supaya eksistensi kita diakui, sehingga kita mempunyai sebuah organisasi yang kuat, yang diperhitungkan. Setuju? Masih banyak? Silakan. Izin pimpinan. Ini kan Tadi kan saya selesai ada visi, ada misi. Misi saya untuk memajukan Patri ini dari segi finansialnya dulu supaya kita bisa diakui oleh organisasi. Itu misinya. Kalau
kalau visinya tadi sudah ya. Jadi visi misi sudah saya sebutkan tadi karena diminta menyebutkan visi misi, saya tidak disuruh pidato. Nah, seperti itu visi misi saya sebagai calon sekali lagi sebagai calon ketua umum Patri. Semoga visi misi tadi bisa diterima oleh semua peserta sidang pada malam hari ini, dan saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Caketum atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kami tidak bisa lagi melanjutkan tahapan berikutnya. Selamat ya Pak. Calon jadi. Jadi bagaimana antara Migrasi Republik Indonesia Munas 5 Patri tahun 2024. Surat ketetapan nomor 07 Munas 5 2024 tentang penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Transmigrasi Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Dengan rahmat karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Bambang Sulistyo SEMM sebagai Ketua Umum atau Formatur DPP Patri periode 2024-2029. Ditandatangani Presidium Sidang, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Desember tahun 2024. 18 betul. Setengah jam lagi. Ini panitia nggak ada ini yang belakangnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024, pimpinan sidang pleno Musyawarah Nasional 5 2024, Perhimpunan Transmigrasi Republik Indonesia nama Santri Sidil ditandatangani. Imam Muhadi ditandatangani. Suhardiman ditandatangani. Maka dengan demikian selesailah hajatan besar kita untuk menentukan ketum terpilih tahun 2024-2025. Untuk selanjutnya kita panggil ketum kita untuk menyampaikan pidato umum kepada Patri. Para ketum kami persilakan. Maju lagi. Maaf. Iya. Saya tidak terlalu ahli pakai kata, tapi saya terbiasa berusaha menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih atas semuanya yang telah hadir dan kegiatan malam ini dengan satu aklamasi, dan itu sudah dititipkan oleh Pak Prabu bahwa sedapatnya dilakukan dengan aklamasi supaya tidak terjadi perpecahan di tubuh Patri. Patri tetap satu. Patri bisa. Patri hebat. Patri semangat. Dan kita coba desain baru Patri. Kita para pendahulu Patri sudah menanamkan suatu fondasi yang kuat. Saya sebagai ketua umum kelima tetap akan memakai fondasi itu untuk menjalankan organisasi ini. Namun ibaratnya sebuah bangunan, tentu saya boleh renovasi di atasnya. Namun tidak akan merubah fondasi yang sudah dibangun oleh
akan mengganti baju saya. Baju patri semoga disetujui akan dirubah, bukan batik ini lagi. Ini kita usulkan sebagai baju cikal bakal patri batik ini. Ya, nanti semua akan dibagi dan itu gratis kepada saya. Oke. Desainnya jadi yang teknis seperti biasa, Sebutan. tidak sesuatu yang Penting. yang saya masukkan saja. Bagaimana mewujudkan patri yang mandiri? Kita harus menunjukkan eksistensi diri. Eksistensi diri secara visual ya, secara kalau kita ketemu orang kita harus terlihat. Mohon maaf, baju ini bagus, namun tidak sesuai zamannya. Jadi warna baju yang mohon maaf yang warnanya nggak tahu nggak jelas ini, yang sudah digagas oleh pendahulu saya bagus, namun tidak sesuai zamannya. Sehingga pada kesempatan kali ini pertama yang kita lakukan adalah mengganti seragam patri. Izin. Kita kasih warna yang kalem, kita warna yang kita belajar dari aku harus belajar dosen juga. Kelas masyarakat terbalinan. Terbalinan itu menentukan selera. Sama juga warna-warna yang seperti ini itu biasanya ada di masyarakat yang tidak ke bawah. Jadi kalau kita pakai baju ini kita keluar sana, ketemu seseorang kemudian misalnya sudah langsung terlihat ini masyarakat transgen banget, ini masyarakat tidak ke bawah ini. Sehingga itu yang akan saya perbuat. Kalau Bapak pergi pasar Mona, pasar yang di Tanah Abang mungkin apalagi yang harganya 50.000, 20.000, Bapak akan ketemu warna seperti ini. Energi kita ditimbulkan, ditumbuhkan dari dalam. Nah, baju ini kita ganti dengan baju yang level 3 ke atas. Di saat kita ketemu orang menggunakan baju itu dengan organisasi, dengan pemerintah, dengan siapapun, sudah langsung terputus gitu, bajunya keren. Itu pertama. Apa yang saya lakukan kedua? Di samping sudah pasti Pak ya, itu konsolidasi dengan semuanya sudah pasti, itu tidak usah dibicarakan, namun hal teknis. Yang kedua adalah sebentar lagi kita akan pindah ke IKN. Sebentar lagi, lambat atau cepat. Di sana gedung dari Kementerian Transmigrasi sudah didesain untuk menampung pegawai-pegawai Kementerian Transmigrasi. Kita tidak akan dapat tempat seperti di sini. Apa yang kita lakukan? Mumpung tanah masih murah, kita cari segera tanah di sana. Kecil saja yang ada. Pelan-pelan kita bangun kantor DPP Patri. Itu akan menaikkan harga diri kita. Kita akan menjadi sebuah organisasi yang dihormati. Kalau kita sudah dihormati, sudah dihargai, sudah diperhitungkan setiap proposal yang Bapak itu sodorkan ke kementerian atau dinas atau manapun perusahaan dan sebagainya, satu acara ataupun proposal anak-anak kita ingin bekerja di sebuah perusahaan, apabila kita merupakan suatu organisasi yang kuat, akan mudah kita masuk ke apa yang kita inginkan. Ingin cari bantuan mudah kok. Ini organisasi yang solid bisa dibantu. Tidak organisasi yang apa-apa. Apabila kita bantuan, itu pasti akan digunakan sesuai dengan yang diusulkan. Oh ini anak-anak Patri, organisasinya bagus, apabila kita di sini, artinya sudah melalui seleksi Patri, mudah diterima. Itu contoh-contoh bagaimana kalau kita sudah mampu menunjukkan diri menjadi organisasi yang kuat, kita akan diperhitungkan oleh semua pihak. Untuk mewujudkan itu, maka perlu ada pengurus yang berasal dari Kaltim. Karena lambat atau cepat kita akan pindah ke Kaltim. Artinya itu syarat dari saya Pak. Mohon maaf.
Yang mau kira-kira nanti di respon dulu ya bahwa ada pengurus KSP yang dari kami. Kemudian tadi Pak Kris, beliau tinggal di sekitar Jakarta. Selama belum pindah ibu kota, artinya masih banyak sekali kegiatan di sini. Nah, kalau kesediaannya nanti tidak tahu, silakan Pak. Kalau kesediaannya nanti apakah sesuai dengan hari ART atau tidak? Kalau bisa Pak Kris itu menjadi ketua harian di Jakarta. Harian. Satu akan menjadi bupati, yang kedua akan berusaha bagaimana segera kita mendapatkan sebidang tanah yang kemudian nanti akan dibuat kantor di bupati. Yang ketiga, setelah konsolidasi semua pastinya. Yang ketiga, saya pribadi minta bantuan dari BPD dan kita bisa berkoordinasi, komunitaris. Tadi saya sampaikan di misi kami bahwa banyak sekali pertambangan, banyak sekali pabrik-pabrik, banyak sekali smelter, dari Sabang Merauke itu banyak sekali. Itu memerlukan satu pasokan pangan yang luar biasa. Apabila antri sudah menjadi organisasi yang kuat, akan mudah kita masuk sebagai supplier di perusahaan-perusahaan tadi. Itu otomatis kita akan kuat secara finansial kalau kita sudah bisa berbisnis dengan mereka. Karena tadi itu bukan organisasi politik ya. Tadi kalau saya tidak salah dalam baca RRT kita tidak boleh berpolitik. Kalau persoalannya boleh, kalau tidak. Tapi secara organisasi yang tidak boleh. Nah, sehingga kita akan fokus pada pangan seperti itu. Dan sebagai pengelolaan organisasi sangat penting supaya dipandang oleh pemerintah maupun pihak lain. Nah, pasar industri tadi memerlukan kita pasar pangan. Disitulah peran kita. Kita harus ambil peran itu. Bayangkan, ada satu tempat yang memerlukan 10 ton terong setiap hari. Ada satu tempat yang memerlukan 10 ton timun setiap hari. Ada yang memerlukan 5 ton daging setiap hari. Apabila kita mampu menjadi sebagai organisasi, kita mudah untuk mengambil, kita bisa sebagai pemasok dari banyak smelter di Indonesia, banyak tambang di Indonesia, dan itu potensinya triliunan. Dan itu adalah sangat mungkin untuk diambil oleh Patri. Setuju? Jadi tadi saya lebih kepada hubungan finansial, tidak hanya di dokter itu. Itulah strategis yang mungkin kalau orang biasa kabinet 100 hari gitu ya. Nah, dalam 100 hari akan saya coba untuk memberikan itu yang sederhananya kita dibagi dulu supaya kita jadi organisasi yang berbeda-beda. Setuju? Tapi bagi nanti itu saya rasa tidak perlu berpanjang lebar. Nanti hal teknis nanti akan dibicarakan setelah organisasi lengkap kepengurusannya. Nanti semua akan disampaikan juga ke BPD program-programnya apa yang perlu sinergi antara BPD dan BPD, dan kemudian apa yang perlu diperlukan, apa yang perlu dilakukan oleh BPD nanti akan dirumuskan setelah seluruh kepengurusannya terbentuk. Terima kasih. Mohon maaf banyak izin pimpinan Sulawesi Tenggara itu nanti kita bisa pertimbangkan. Kalau tadi ada Pak Randy, beliau berasal dari Balikpapan, sehingga dalam tadi saya juga sudah memikirkan dan memang kita perlu untuk Ini bagus saya perasaan di mana? kita banyak nanti banyak posisi yang bisa kita ambil. Misalnya Pak Randy karena beliau itu ada di Balikpapan bisa menjadi bendahara misalnya. Kalau sepakat dia menjadi bendahara, setuju nggak? Karena beliau dari Balikpapan. Nanti kita perlu suruh beli sepeda tanah, setuju nggak sih? Kita jawab aja. Yang awalnya jangan terlalu serius lah. Yang penting kan kerjanya serius, bicara nggak terlalu penting. Yang penting kerjanya serius. Yang kedua Pak Sudarmiman, nanti beliau sudah menjadi sesepuh partai udah dari dulu ya. Beliau seseorang yang luar biasa, hebat, sering telepon saya juga. Terima kasih Pak Sudarmiman. Nanti coba informasi apa yang bisa tapi beliau juga sudah ketua
DPD sudah powerful sebenarnya, tinggal bagaimana kita berkolaborasi, kita bersinergi antara DPD dan DPD, sehingga justru nanti sosial lima saya yakin lebih diperlukan di daerahnya. Itu kemudian sebagai satu dari Pak Kusnadi itu saya juga sering ngobrol dengan beliau, ngobrol sama beliau, banyak sekali ide-idenya, banyak sekali ilmunya, sekolahnya di Amerika. Beliau ini lulusan Amerika, nggak ada yang tahu kan? Saya tahu beliau lulusan Amerika, nggak kali-kali beliau ini. Nah, ini jadi beliau bisa menjadi guru saya. Dan bisa nanti kalau sepakati bisa dengan nasihat dan sebagainya. Tapi beliau ini menjadi ketua DPD Riau itu sangat luar biasa kiprahnya. Apabila kita pakai pusat tentu bisa terbukti. Jadi saya yakin beliau akan lebih nyaman apabila menjadi ketua DPD Riau, karena beliau punya karya-karya besar di sana yang barangkali bisa di-cloning untuk daerah-daerah lain. Gitu yang saya jawab. Jadi karena saya lihat tadi satu Pak Randy, Pak Sutrisno, saya minta kesediaan untuk menjadi ketua harian. Saya minta kesediaan juga Pak Randy untuk menjadi bendahara. Nanti tidak apa langsung aja kemudian seperti tidak apa ya. Kemudian ada Pak Sugiharto paling gesit. Nah itu beliau bisa jadi sekjen. Dan apa saya tidak hafal lagi saya tidak pernah pembahasan. Kalau memang itu bisa diakomodir dalam ART atau apa atau mungkin ada perubahan yang saya tidak tahu, memungkinkan beliau jadi ketua harian, maka tidak kesediaannya untuk Pak Tresno jadi ketua harian. Karena nanti ada Pak Sugiharto yang sudah berperan juga besar sekali, lobby politiknya juga luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang memang punya kekuatan lobby politik. Itu Pak Sugiharto yang saya rasa akan menjadi satu agen yang baik untuk mengurus nanti Pak. Tapi ada dari Pak Randy itu harus seksi dan baik kawan. Itu Pak. Dan lain ada yang ide lain. Jadi tidak ada yang lain dan terjawab ya. Cukup ya? Cukup. Cukup penyerahan. Foto bersama. Penyerahan hasil keputusan kepada DPD. Siap. Karena itu saya pelajari kenapa sih Gen Z itu sering sekali disamakan dengan atau distigmakan dari generasi. Cukup. Ya Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, karena acara intinya sudah terselesaikan dan kita sudah punya umum yang baru, besok akan ada pengukuhan yang dilaksanakan oleh Bapak Wakil Menteri, Bapak Vivayo Gamaladi. Saya minta dengan segala hormat untuk besok kita bisa pukul 8 sudah sampai di lokasi. Pertama, agar kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu, beliau minta pukul 9. Tadi saya 2 jam ngobrol sama beliau minta kalau bisa jam 9 karena beliau jam 11 sudah harus berangkat ke Surabaya. Jadi diharapkan besok kita semua bisa hadir tepat waktu, bangun pagi jam 8 kita bisa sampai di sini. Kalau yang mau pulang bisa langsung bawa tasnya, bisa langsung bawa alat-alatnya. Siapa tahu mau langsung pulang atau setelah itu masih nginap lagi silakan. Tapi intinya besok kita akan ada pengukuhan yang dilaksanakan oleh
beliau minta kalau bisa jam 9 sudah bisa dimulai acaranya. Bisa ya Pak RT ya? Siap ya? Nah kemudian mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Mas Bambang yang terpilih menjadi ketua umum. Apakah setelah ini kita akan adakan prosesi pelantikan? Apakah nanti pelantikan dilaksanakan di Jakarta atau dilaksanakan di Semarang atau dilaksanakan di Yogyakarta? Jakarta. Nah, tinggal nanti kita minta audien mintanya di mana? Jakarta Atau aja di dulu. mana? Ada yang teriak di Yogyakarta. Nah, nanti kita Jakarta. buat jadwal baru lagi. Ya. Siap. Ya. Atau di atas kapalnya beliau, di atas kapal beliau. Tinggal nanti kita desain lagi. Intinya, kami minta besok Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu pukul 8 kita sudah sampai di sini karena jam 9 prosesi pengukuhan dilaksanakan. Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan dengan senantiasa mengharap ridha Allah, dengan ini sidang paripurna pleno 1, 2, 3, 4 dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng. Besok ada. Sampai juga akhirnya. Sudah mengucapkan selamat. Ayo foto yuk. Foto bersama. Ayo monggo Bu. Mari Bu situ. Yo, iya, Bogi. Ya. Iya, Bogi. Oke, jaga kamera tengah. Kamera tengah. Sudah belum? Belum. Kamera yang katain. Ayo bunyi, apa? Ya. Tapi tadi tip sama orang nggak? Iya. Yang baju hitam atau apa? Iya, yang maju itu. Jangka pendek udah tadi ya, jadi Ya. Patri ini akan memperkuat citra diri dulu. Ya, kita harus menjadi organisasi yang kuat. Dari tadi seperti saya sampaikan, baju nanti akan kita ganti karena ya energi baru. Mudah-mudahan dengan baju baru membawa energi baru. Kebetulan selama 20 tahun Patri nyaris dipimpin orang yang sama selama 20 tahun. Jadi ini kepemimpinan baru ini jangka pendeknya akan memperkuat organisasi, memperkuat citra diri untuk menyambut tantangan dari pemerintah tadi yang disebutkan adalah swasembada pangan. Nah, basis kami adalah para petani, para nelayan, sehingga adanya tantangan dari Pak Presiden Prabowo, program-program itu merupakan tantangan bagi kami dengan harapan kami menjadi suatu partner pemerintah yang strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo. Banyak sekali petani-petani kami yang mempunyai komoditi yang luar biasa yang bisa mendukung ketahanan pangan. Itu menyebar di seluruh Indonesia. Jadi ada 27 DPD itu apabila diberdayakan itu sudah sangat mungkin menjadi partner strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kalau untuk finansial tadi yang Bapak jelaskan. Ya finansial ya memang diakui atau tidak saat ini Patri tidak sedang baik-baik saja dari segi finansial karena memang Patri itu tidak terafiliasi dengan partai manapun sehingga tidak ada kucuran dana dari partai mana ke Patri nggak ada. Jadi kami memang murni perkumpulan anak transmigran ini
murni semua kami biayai sendiri swadaya, sehingga dengan swadaya ini membuat kami memang tidak mempunyai dana yang cukup, sehingga harus ada ekonomi kreatif yang dibangun oleh organisasi supaya itu menjadi sumber dana, sumber pembiayaan dari organisasi ini yang sah menurut ADART. Jadi biasanya kalau partai terafiliasi dengan organisasi terafiliasi dengan partai tertentu saat kampanye dan sebagainya akan mendapat kucuran dana. Kami tidak. Memang kami Patri adalah partner pemerintah, terutama Patri adalah anak kandung dari Kementerian Transmigrasi ini. Dengan adanya kementerian ini dibentuk baru, ya dulunya sudah ada dan sempat digabung dengan Kementerian Desa selama kurang lebih 20 tahun dan kemudian sekarang dipisah lagi menjadi kementerian tersendiri. Itu merupakan angin segar bagi kami. Sehingga kami akan berpartner dengan pemerintah dan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Oke. Harapan ke depan dari Bapak Prabowo terutama ya, ini kan karena ada swasembada pangan tadi, kemudian kami adalah memang sebuah organisasi yang berbasis di pertanian dan perikanan. Kami ingin menjadi satu partner strategis dari pemerintahan Pak Prabowo ini dan juga sekaligus untuk mendukung pemerintah ya, karena kami menyebar di 27 provinsi. Oke, siap. Nama lengkap? Nama lengkap saya Bambang Sulistyo, SEMF. Bapak izin kita nomor kontak